Shalom semuanya. Shalom. Kembali lagi di Story Simple Truth of Youth. Yes. Kali ini sudah masuk di bulan Desember ya, tapi kita gak akan bahas Natal. Biasanya Wah keren ini, anti mainstream. besok ada bahas Natalnya di ibadah ya. Iya. Ya, di sini sudah ada Tata. Udah Halo. perkenalkan diri belum ya? Udah kayak Udah ya, udah. Ya ini Tata dan ada siapa ya? Siapa Ada. ini? Desi. Norak banget. Masuk TV Tante. Masuk TV. Kak Desi atau Tante Desi? Jailah tante juga gak apa-apa. Tante Desi ya, selamat datang lagi Tante di Story. Iya, selamat ketemu lagi. Ketemu lagi. Ya, kali ini kita akan bahas apa ya? Apa ya? Apa tuh, Ta? Apa ya Tante? Apa enaknya? Kita akan bahas di salah satu kitab Oke. di kitab Wahyu, Tante. Wah, Wahyu lagi. Wahyu Ya, lagi. Oke. Tapi ini ada kaitannya sama akhir zaman enggak, Tante? Ada. Berarti ada kaitannya ada. dengan akhir zaman. Walaupun ini Wahyu yang awal-awal ya, bagian awal ya. kalau yang mau sama baca-baca di Wahyu 2 ya, Boleh, Tante. Wahyu 2 dan Wahyu 3. Wahyu 2 dan 3. Dua pasal itu. Ya. Oke, mari kita mulai. Sudah siap semuanya? Sudah siap? Siap. Oke. Kita akan bahas tentang, kalau judulnya saya sih kurang tahu tapi kalau disebutnya kok 7 jemaat itu gimana, Betul, Tante? ya 7 jemaat dalam kitab Wahyu itu pada umumnya disebutnya begitu ya. Ya. 7 jemaat yang tertulis kepada kitab Wahyu itu sebetulnya adalah teguran dari Kristus sendiri kepada dikatakan malaikat jemaat. Setiap jemaat itu ketika Tuhan ngomong pasti ada tulisannya begini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat yang ada di Efesus. Di Efesus. Terus kemudian di bawahnya jemaat yang lain lagi yang ada di Smyrna, yang ada di Pergamus dan sampai 7 ya. Jadi yang dimaksud malaikat jemaat ini sebetulnya adalah gembala sidang masing-masing. Ya. Jadi para pemimpinnya, gembalanya ditegur dan Tuhan memberitahukan kepada para gembala ini tentang kesalahan yang ada. Ya. Tentunya kalau kita baca, kita teliti, kita bacanya juga sudah adem. Kenapa? Karena Tuhan tidak hanya sekedar memberikan, ini loh kamu kurangnya ini. Kalau kamu nggak beres nanti kamu mati masuk neraka. Ternyata Tuhan nggak gitu ya. Justru Tuhan memberikan dorongan untuk bertobat ya. Ayo kalau kamu bisa nanti akan diberikan upah. Dan Iya. karena 7 sidang jemaat yang ada di kitab Wahyu itu beda lokasi dan juga beda permasalahan dari tiap-tiap sidang jemaat, maka upah juga pasti beda. Ya. Ya, itu sebabnya ya lokasinya kalau sekarang ada di Turki ya. Berarti itu Di negara lokasinya Turki. sesuai sama yang kita bilang, kalau Iya. bilang di Efesus ya berarti Iya, buat betul. Efesus. Jemaat Efesus. Iya betul, sesuai dengan lokasi yang ada di. Kalau di waktunya, Tante? Jemaat waktu sekarang kah atau waktu itu atau Banyak penafsiran. Walaupun pada waktu itu memang diberikan untuk waktu itu, ya. Jadi memang ketujuh jemaat ini kan dituliskan oleh Yohanes, Rasul Yohanes atas perintah Kristus sendiri, atas perintah Tuhan. Dan ketika menuliskan memang sebetulnya pada waktu itu ya permasalahannya ya seperti itu. Ya. Jadi ini 7 teguran kepada 7 jemaat ini bukan nubuatan. ya. Jadi memang apa yang terjadi pada saat itu di situ pada waktu itu ya. Dan Tuhan memang memperbaiki. Tapi ternyata ketika ditarik di waktu kita hidup sekarang, ternyata 7 jemaat ini mewakili ya. Mewakili masalah-masalah yang ada dalam umat Tuhan. Dan itu ternyata oh begitu, ternyata walaupun ini ditulis tahun dulu 91 Masehi, tetapi ternyata sampai sekarang itu masih up to date. Relate. Ya, masih ya relate. Masih terhubung begitu. Oke. Oke. Ada beberapa penafsiran sih
Kalau saya boleh tambahkan ya, ada beberapa penafsiran dan ternyata ini nih, saya catat beberapa ya. Ada penafsiran yang menyatakan seperti ini. Ternyata tujuh sidang jemaat itu kalau misalnya ditidurkan gitu ya, jadi di landscape, di model landscape itu ternyata merupakan timeline. Oh, timeline lagi. Itu ada tafsiran yang ngomong kayak gitu. Terus ya benar juga sih ketika ini periode ini periode ini. Cuman kan penafsir itu memang enggak ngepaske selisihnya harus 30 tahun apa 40 tahun, enggak, tetapi ternyata memang ada. Saya bacakan pertama untuk jemaat di Efesus. Ya, kita buka dalam Wahyu 2 ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, ayat 4, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi ini permasalahannya di Efesus pada waktu itu. Sukses, bayangkan kegiatannya, karakternya itu kan bagus banget ya. Tetapi satu hal yang dicela oleh Tuhan, dan justru itu yang paling penting, paling mendasar, apa itu? Kasih mula-mula. Itu sebabnya kan Paulus bilang, sekalipun aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, sekalipun aku bisa berbicara dalam bahasa malaikat, tapi kalau aku nggak punya kasih, semuanya itu sia-sia. Nah, ternyata di sini senada. Jadi surat Paulus itu senada dengan perkataan Kristus. Ini kegiatanmu itu bagus sekali, kamu tidak mengenal lelah. Apa yang dikerjakan oleh jemaat Efesus ini keren sekali. Untuk masalah kegiatan pelayanan, tapi Tuhan sedih kok ternyata semua itu karena semangat jadwal. Semangat kegiatan, nggak ada kasihnya ke Tuhan. Nah itu ya, Tuhan sedih. Jadi di situ dicela oleh Allah. Nah, menurut tafsiran ini itu merupakan periode ketika banyak gereja mulai kehilangan kasih mula-mula, yaitu setelah kematian para rasul. Ketika para rasul, 12 murid Yesus dan juga Rasul Paulus, akhirnya mereka satu persatu kan mulai meninggal sebagai syahid. Ya, pada waktu masih banyak para pesahid di zaman awal itu, cinta masih berkobar-kobar untuk Tuhan. Tapi setelah kemudian sudah ada banyak jemaat jadi Kristen, dan para rasul ini kemudian sudah tidak ada lagi bersama dengan mereka, mulai masuk yang namanya stagnan. Ya, mulai kehilangan kasih mula-mula. Kegiatannya tetap oke. Kegiatannya tetap ada, tetap ngumpul, tetap bersekutu. Tapi kasih mula-mulanya mulai kehilangan api, kehilangan semangat. Itu menurut penafsir itu berlangsung dari tahun 70 Masehi sampai bait suci dihancurkan ya. Bukan sampai, dari tahun 70 sampai sekitar tahun 160 Masehi. Itu periode Efesus ya. Terus lanjut di bawahnya, kalau timeline kan pasti jalan terus nih. Ini saya ngomong terus ya. Smyrna ini adalah periode martir. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu 2 ayat yang ke-9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, tapi engkau kaya. Aku juga tahu fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Nah ini ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita.
Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. 10 hari ini bukan 10 hari benar-benar hari 1 kali 24 jam, tidak. Tetapi 10 hari adalah 10 periode kekaisaran di rumah. Dan itu, wah itu berat sekali ya. Penjajahan rumah itu ya? Iya betul. Dan kaisar yang dimaksud adalah kaisar-kaisar yang betul-betul memburu orang-orang Kristen ya. Jadi itu yang pada masa-masa itulah juga yang dikatakan ketika orang Kristen ditangkap, diadu dengan singa segala macam itu ya. Banyak kesusahan dialami. Firman Tuhan katakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, periode Smyrna menurut asiran itu ya merupakan periode martir. Itu terjadi tahun 160 Masehi sampai 324. Jadi zamannya kaisar-kaisar yang kejam-kejam itu ya. Dan 324 ini kemudian masuk periode Pergamus. Sebab ada seorang kaisar yang namanya Konstantinopel itu yang enggak jahat sama orang Kristen. Bahkan menjadikan Kristen sebagai agama resmi di Roma. Nah, ini ada kelegaan ya. Ada kelegaan untuk kekristenan pada masa itu, tapi ternyata Pergamus atau Pergamum itu artinya menikah. Dan justru pada periode itu, periode di mana kan logikanya kalau udah lega harusnya semakin jadi baik, gitu kan ya. Hambatan-hambatan dihilangkan, wah lega nih, jadinya ayo makin menyala-nyala lagi, tapi ternyata enggak. Malah itu adalah periode di mana kekristenan itu menikah dengan yang namanya politik. Jadi ketika Kristen jadi agama dari Roma itu malah wah banyak penyalahgunaan di situ ya. Jadi orang lebih mementingkan politik, ya politik atas nama agama, ya udah kayak gitu deh. Orang terus jadi kisruh ya. Tindakannya tindakan politik tapi atas namanya agama. Nah ini jadi pada masa itu kira-kira tahun 324 sampai abad 6. Jadi kira-kira 300-an tahun peristiwa ini terjadi ya. Itu dikatakan ketika kekristenan menikah dengan dunia, ketika agama dan politik jadi satu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Mungkin ini Tante, kan itu tadi di Efesus terus di Smyrna terus Pergamus itu kan beda-beda tempat. Terus kalau yang pas Efesus sudah selesai, habis itu yang Efesus terus apakah udah, kan itu diingatkan Tuhan itu, apakah udah tobat gitu apa masih? Bukan. Gitu. Harap dibedakan antara timeline dengan teguran Tuhan dalam Wahyu 2. Maksudnya gini, kalau teguran Tuhan itu ketika itu disikapi, mereka bertobat, ya mereka dipulihkan. Tapi kan ada keturunan-keturunannya lagi nih. Betul ya? Jadi sebetulnya ini masalah lokal, gereja lokal, dan mereka ditegur oleh Tuhan. Hanya ada penafsir yang kemudian menjadikan sebuah timeline, begitu ya. Jadi ini disebutnya timeline kan karena dia ngikut urutannya Rasul Yohanes nih, yang nyusunnya ini ya. Dan itu juga hanya sebuah tafsiran sekali lagi ya. Dan ketika kebetulan dirangkai, oh ini tahun ini ternyata gaduh begitu saja klop ya. Terus ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut dulu? Berarti di setiap jemaat itu ada sisi positif sama posisi negatifnya sendiri. Betul, benar. Dan luar biasanya Tuhan itu. Tuhan itu bukan seperti manusia yang kalau udah ngelihat jeleknya langsung rusak susu sebelanga gara-gara nilai setitik tuh loh. Ya langsung terus semuanya itu jadi wah pokoknya kamu orangnya jelek, pokoknya kamu itu pendosa, kamu begini. Tuhan enggak ya. Tuhan betul-betul memberikan positifnya. Ini kan semua kebaikannya disebut di depan dulu ya. Jadi ini juga oleh seorang motivator dikatakan ini cara menegur yang baik.
Yes. Sebutkan kebaikan-kebaikannya dulu, sebab setiap orang pasti punya sisi positif. Yeah. Jadi sebutkan kebaikannya dulu, bukan habis itu dibanting, enggak. Tapi ditegur dengan kasih. Artinya ketika disebutkan kekurangannya, dikasih harapan untuk bertobat. Yeah. Ayo, kamu bisa berubah dari ini, dari kekuranganmu. Kamu bisa perbaiki. Kalau kamu perbaiki, kalau kamu bertobat, bahasanya Yesus ya, nanti aku akan memberikan kamu hadiah ini. Gitu, guys. Berarti nggak kayak manusia. Kalau manusia lihat manusia lain, dia misal manusia yang lain tuh kayak suka ngejelekin orang gitu. Berarti nanti dia mesti dicap. Dia suka ngejelekin nah orang. itu manusia itu cenderungnya ngecap, bener, Iya. kasih stigma, ngecap. Berarti itu tadi yang dibilang relate sama kehidupan sekarang gitu ya. Tante? Ya, bisa juga ya, masuk juga. Memang Kak, susah memang kalau udah dicap. Jangan salah, yang tukang ngecap di Alkitab juga ada. Itu adalah kelompok, bukan semua, tetapi mayoritas ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka adalah orang yang dengan pengetahuan Alkitab yang tinggi, tapi sayang itu nggak ada Gak ada kasih. Yes. Jadi pengetahuannya tinggi, pengetahuannya luar biasa, tapi nggak ada kasih. Ya jadinya ya kayak gitu. Terus kalau lihat orang lain, yang pokoknya main tuduh, main cap aja. Kalau lihat Sakeus pemungut cukai, orang berdosa, kan? Langsung tukang ngecap. Oke, kita lanjut ya. Iya, lanjut. Kemudian timeline berikutnya jemaat Tiatira masuk pasal 3. Masih di pasal 2. Jemaat Tiatira ayat 20 ya, Wahyu 2 ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Nah ini setelah masuk tadi zamannya di mana kekristenan jadi agama negara, dianggapnya sinkretis ya, kekristenan itu menikah dengan dunia. Ketika politik dan agama itu dicampur jadi satu, ini masuk dalam Wahyu 2 ini dikatakan dark ages, artinya masa-masa kegelapan. Sebab di sini ada wanita Isabel. Ini bukan Isabel yang ada istrinya Ahab, itu bukan, beda lagi ya. Sebab di sini dia ngaku sebagai nabi. Tetapi ternyata perhatikan pengajarannya itu menyesatkan hamba-hambaku. Jadi ini yang disesatkan bukan orang yang kemarin sore bertobat loh. Yang disesatkan itu justru hamba-hamba Tuhan. Di inilah era yang disebut dark ages ya, era kegelapan ketika gereja itu mulai memasuki, sudah tadi politik jadi agama campur sama politik. Terus kemudian masuk lebih dalam lagi kejatuhannya. Sebab mulai gereja itu campur dengan yang namanya tahayul, pamali tuh ya. Mulai ini ya ini sinkretisme semacam ini ya. Ini masa-masa betul, masa-masa kegelapan ya. Kalau ya ke gereja, tapi kalau masih mau menyembah berhala juga ya nggak apa-apa gitu loh ya. Jadi ini periode ini berlangsung cukup lama, dari abad 7 sampai abad 16. Itu ya betul, lama sekali. Jadi 9 abad, 900-an tahun. Tapi ya. itu kegelapan di situ berarti daerah itu toh ya Tante? Bukan secara global. Global. Tetapi bukan berarti terus semua langsung pasti orang-orang Kristen pada waktu itu jahat. Enggak ya. Maksud ini secara umum ya, tetap ada orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang benar-benar cinta Tuhan itu pasti tetap ada ya. Walaupun ini kan timelinenya juga yang ngebuat manusia ditafsir begitu kan. Terus ada juga masuk berikutnya Sardis pasal 3. Sardis ini ayat 2.
pasal 32, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Jadi ini mulai ada kebangunan, bangun, kuatkan. Nah ini masuk abad reformasi. Abad 16, ya, era reformasi ketika gereja itu sudah sedemikian salah. Kan waktu itu ada yang dalil pengakuan dosa itu dijual itu loh. Oh iya, iya. Nah itu masa-masa itu. Jadi kalau udah bisa beli pengakuan dosa udah sah nih, dosanya udah kehapus. Ya yang bisa beli yang duitnya banyak. Yang duitnya pas-pasan harus hidup kudus, gak boleh dosa lagi. Ntar kalau dosa duitnya udah habis, repot. Nah itu kan salah banget. Nah itu coba kayak apa buat jualan. Nah ya itu kan salah banget ya. Itu makanya terus mulai muncul salah seorang tokoh yang terkenal sekali adalah Martin Luther. Ya itu kan, itu mulai masuk abad ke-16 ketika dia mulai kembali kepada sola gratia, sola scriptura, sola fide. Sola fide itu selamat hanya oleh iman, bukan karena beli. Terus sola gratia hanya sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Anugerah, gratia itu anugerah. Hanya karena anugerah kita diselamatkan. Dan sola scriptura itu hanya percaya apa yang firman Tuhan katakan, scripture. Mulai muncul abad reformasi sampai ke abad 18. Kemudian masuk Wahyu 3, Jemaat Philadelphia. Timelinenya ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini satu-satunya jemaat yang gak dikritik sama Tuhan. Ya. Kalau gak dikritik kenapa ditulis ya? Iya itu kenapa itu? Enggak, ya karena memang Tuhan ada firman yang tuh disampaikan. Oh iya. Soalnya kalau Tuhan gak kasih firman kepada jemaat Philadelphia, perhatikan ini di sini kekuatannya udah nggak seberapa loh. Iya. Kalau dia nggak dikasih firman untuk memantapkan, mereka udah ambruk itu. Ya benar, kasihan sekali. Ya itu sebabnya firman Tuhan itu datang bukan cuma melulu untuk menegur, tetapi juga butuh menguatkan setiap kita. Ya. Mungkin kita memang sedang gak dalam masalah, gak dalam kesulitan. Saya lagi sehat-sehat saja kok, saya lagi baik-baik aja. Kayaknya duit di dompet juga agak tebel nih. Terus semua kerjaan, semua sekolah, semua karir juga beres. Tapi ternyata tetap kita butuh firman Tuhan untuk menguatkan. Ya seperti jemaat ini. Ya, dia gak dikritik. Nah ini mulai masuk abad ke-19 di mana mulai kebangkitan itu terus terjadi. Ya. Mulai masuk berbagai macam aliran karismatik, itu mulai bermunculan di situ ya. Kekuatannya memang nggak seberapa, tapi kata Tuhan aku sudah buka pintu. Terus terakhir jemaat Laodikia. Nih kalau terakhir berarti biasanya kalau di timeline tuh berarti akhir zaman kan? Iya. Masuk yang akhir zaman, tapi ternyata pasal 3:15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Karena engkau suam-suam kuku, enggak dingin enggak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini bukan kabar yang bikin hati adem ya. Ini kabar yang memang ketika kita mendengar firman Tuhan semacam ini tuh harusnya dalam hati kita itu seperti merasa tertusuk. Harusnya dalam hati kita itu seperti memang berduka. Tuhan, kok seperti ini ya? Enggak dingin, enggak panas. Kalau baik-baik sekalian, kalau jahat-jahat deh sekalian. Tapi kan ini jemaat enggak. Dibilang baik, ya ada ya cinta. Dosa dibilang dosa ya. Ya dosa. Ya dosa ya, tapi ya aku persembahannya lancar. Nah, ini masalahnya. Itu sebabnya masuk era-era suam ini era akhir zaman. Ya itu pun tafsiran. Ya, tapi kalau ketika kita membaca timeline ini pun maka juga bisa jadi teguran buat kita kan. Yes. Jangan sampai kita orang Kristen yang di akhir zaman ini justru malah makin kayak Laodikia. Dibilang beribadah ibadah,
tapi keduniawiannya kental banget ya. Kedagingannya itu syarat sekali. Nah, jangan sampai kita terus kayak gitu. Oke, itu baru dari sisi timeline. Wah, ini kitab Wahyu ini kalau dibuka banyak banget. Dan kepada ketujuh jemaat itu Yesus memperkenalkan diri dengan nama yang berbeda-beda loh. Ya.